Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi yang sangat menarik dengan Dr. Basir Ahmad ini. Dan saya kembali pada Dr. Basir. Dokter, setelah itu apa yang berubah di Kota Pekalongan? Setelah UNESCO hadir ke Kota Pekalongan, menyatakan Pekalongan itu sebagai kota kreatif dunia. Ya, jadi yang pertama kita paling diuntungkan adalah kita termasuk jejaring kota kreatif dunia. Betul. Itu yang pertama. Betul. Sehingga pada waktu kita kumpul sama kota-kota kreatif dunia, kita baru tahu masing-masing kota itu punya keistimewaan dan punya kekhasan. Dan rata-rata mereka itu kota-kota yang kemudian jadi maju. Betul. Itu yang kita lakukan. Betul. Nah, begitu saya menjadikan kota kreatif dunia itu pada saat terakhir masa jabatan saya 2014. Periode pertama. Periode pertama. Baik. Periode kedua. Oh, kedua. 2014 itu. Oh. Kota kreatif. Kalau periode Baik. pertama itu Baik. pengakuan batik sebagai warisan budaya benda Betul. tahun 2009. Ya, ya. Kalau 2014 itu Kota kreatif dunia. kota kreatif dunia. Hmm. Nah, kemudian kita punya jejaring. Ya. Dan dari jejaring itu kita punya pengalaman yang luar biasa. Betul. Tapi memang aturan wali kota hanya 2 kali, Pak. Tapi saya tinggalkan dari ponton PNS. Tidak berubah, PNS-nya masih utuh semuanya. Betul. Tapi rupanya mungkin mereka kurang perhatian sehingga akhirnya ini tidak dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Baik, dokter, saya ingin menceritakan kondisi di masyarakat. Oh, ya. Ketika saya berhubungan dengan Bupati Pekalongan, dengan Bupati Batang, mereka menceritakan kemajuan masing-masing. Pak Asip menceritakan tentang terobosan-terobosannya, Pak Wihaji juga menceritakan terobosan-terobosannya, dan saya agak bingung kok Kota Pekalongan tidak diceritakan gitu. Dokter Basir bisa mengevaluasi kepemimpinan 5 tahun terakhir. Ya, jadi gini, kami memang agak prihatin. Tadi saya katakan bahwa pemerintahan saya adalah lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Betul. Bukan tiba-tiba saya membuat semuanya. Sustainable. Kan sudah ada. Betul. Betul. Pak Samsudin memimpin cukup baik, terutama menata ASN. Betul. Sebelumnya Pak Joko Prawoto, Pak Heron juga oke. Pak Joko Prawoto juga menata cukup bagus. Baik. Jadi ini adalah kelanjutan, bukan tiba-tiba muncul kayak membangun baru. Ya. Ini yang mungkin tidak begitu disadari oleh penerus saya. Betul. Jadi semuanya adalah kelanjutan. Betul. Nah, sebenarnya kalau sistem itu dijalankan terus, itu otomatis akan jalan sesuai dengan apa? Setelah kota kreatif adalah lagi terus lanjutannya. Betul. Adalah Tangga itu harus naik gitu harus ya. naik terus, Betul. harus naik Betul. terus. Jangan turun lagi. Tapi kemudian ini di-cut. Kemudian banyak orang-orang yang tidak mengerti masalah pemerintahan ikut intervensi masuk di pemerintahan. Betul. Betul. Dan itulah yang akibatnya seolah-olah pemerintahan ini baru semuanya. Nah, seolah baru dan yang lama Dari dihapus nol. semuanya. Betul. Ya. Kami melihat kalau saya waktu itu yang baik kita lanjutkan. Betul. Yang kurang baik yang kita potong. Betul. Karena saya juga manusia biasa. Iya. Ada yang nggak pas jadi potong, tapi kalau ada yang baik ya lanjutin aja. Betul. Itu syaratan. Nah, ini mungkin harus ada kedewasaan. Iya. Untuk bagaimana ada kelanjutan kepemimpinan itu ada kedewasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang lupa membuat peraturan-peraturan daerah untuk membackup-nya. Betul. Betul. Waktu itu hanya perwal saja. Harus dalam bentuk perda berarti. Harusnya perda. Betul. Perda, kemudian perda itu dikuatin dengan perwal-perwalnya. Betul. Itu yang menjadi kesalahan. Jadi kalau sudah baik diperdakan, diperkuat perdanya, dan mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan. Itu syaratan. Ya, itu syaratan. Kemudian yang ketiga, semua agenda direncanakannya tidak per tahun. Harusnya 5 tahun sekaligus. 5 tahun, betul. Ya, sebenarnya kami sudah membuat. Karena pada waktu itu saya dapat program perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 25 tahun. Itu sudah ada semua. Pattern-nya sudah ada, cuman mungkin kurang dibuka kembali. Itu syaratan. Dan yang saya lihat juga kurang memaksimalkan Bapeda sebagai think tank-nya pemerintah. Jadi kalau Bapeda itu sebenarnya tahu semua. Dulu waktu saya menjadi wali kota, semua pejabat saya harus pernah belajar di Bapeda dulu. Setelah Bapeda baru dia boleh menjabat yang lainnya. Karena dia kan punya wawasan. Karena pada prinsipnya kita harus merencanakan apa yang mau kita jalankan. Betul. Tetapi juga kita menjalankan apa yang kita rencanakan. Betul. Itu harus seperti itu. Nah, untuk perencanaan di mana? Ya Bapeda. Maka harus Bapeda itu menjadi tulang punggung dan harus pejabat itu pernah masuk ke Bapeda. Sehingga dia akan memahami apa itu pemerintahan, melanjutnya dengan mudah. Kira-kira seperti itu ya kira-kira. Dokter Basir, ini kan sebentar lagi mau pilkada nih. Ya, oke.
apa yang akan direncanakan Dr. Bashir ke depan dalam pilkada ini? Ya, jadi mungkin masyarakat tahu semua. Sebenarnya ada peluang kalau kita mau memunculkan ibu pada waktu itu. Betul. Tapi saya tidak seperti itu. Jabatan ini amanah, silahkan gantian. Betul. Saya juga mencalonkan orang lain untuk bisa. Nah, setelah sekarang orang merasakan semuanya, rupanya mereka rindu sama saya lagi nih, Pak. Sehingga saya digoda sedikit untuk ibu mencalonkan. Sebenarnya agak keberatan, karena kalau beliau nanti mencalonkan, saya nggak keurusan, Mas. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi oke lah, ini untuk kepentingan Pekalongan, saya persilahkan selama itu dilakukan dengan cara yang cukup baik, demokratis, dan kita semuanya ingin apa yang dulu baik dilanjutkan lagi. Dan insya Allah belum terlambat. Semua masih bisa kita kejar. Dan tentunya kalau Allah menakdirkan umur saya panjang, saya akan mendampingi untuk memberikan masukan-masukan supaya yang baik nanti akan menjadi jauh lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang pas, nanti ya kita tinggal. Yang pas-pas ini kita jalankan. Itu seperti itu kira-kira. Baik. Kalau misalkan nih Ibu insya Allah terpilih menjadi wali kota. Apa rencana yang akan dilakukan Pak Dr. Bashir dengan Ibu? Terima kasih. Tentu yang pertama kita akan menjaga amanah ini dengan konsolidasi kekuatan Pekalongan. Baik yang di Pekalongan ataupun yang di Jakarta. Karena saya masih banyak temannya di sana. Masih banyak orang Pekalongan. Kita akan kumpul lagi. Kita tata ulang. Mau ke arah mana? Karena zaman saya sama sekarang kan beda. Pasti kita tata ulang. Maunya seperti apa warga Pekalongan? Itu syaratan. Kemudian ada kesepakatan bersama kepada warga Pekalongan. Yuk kita sekarang bareng-bareng untuk mengembalikan Pekalongan supaya nanti kembali seperti apa yang sudah kita tata 10 tahun masa periode saya. Itu syaratan. Dan tentunya harusnya lebih baik lagi. Karena yang ketiga saat ini sekarang zaman teknologi informasi yang luar biasa majunya. Maju luar biasa. Nanti kita manfaatkan teknologi informatika supaya nanti kita pemerintahan lebih efisien, efektif, dan lebih banyak partisipasi masyarakat. Itu yang kita akan coba lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti Allah menakdirkan mana yang paling baik. Tentu keputusan Allah yang paling baik. Yang mau jadi sudah ada tulisannya oleh Allah. Nah, tinggal kalau memang beri amanat lagi. Kebetulan saya nanti masih mudah-mudahan masih sehat, bisa memberi masukan. Tapi saya tidak akan banyak intervensi, Pak. Karena pemimpin harus dia memimpin, tidak jadi boneka. Nah, dia memimpin. Toh di sana banyak generasi muda yang cukup bagus yang bisa menjalankan itu semuanya. Kalau tantangan yang lumayan prioritas, itu apa saja Pak Dokter yang sekarang? Ada tiga yang prioritas. Yang pertama ROB. ROB itu adalah pemberian Allah. Dan Allah tidak pernah memberi beban melebihi kemampuan kita. Pasti bisa ditangani. Pasti. Hanya membutuhkan semua unsur jejak. Tidak mungkin ROB hanya ditangani oleh satu pemerintah, apalagi hanya kota. Harus bareng-bareng pemerintahnya, Pekalongan, provinsi, pusat. Tapi yang paling penting masyarakat. Karena dia yang akan kena. Dia tahu air itu mesti lewat mana aja. Dan pemerintah harus komunikasi sama BMKG. Karena dia tahu kapan mau ada ROB besar. Tahu semuanya. Kita harus ke komunikasi, begitu ada kita persiapkan. Jadi jangan begitu kena kita babak belur, tapi kita tunggu kalau mau kena kita lakukan. Bisa, insya Allah masih bisa. Masih bisa, karena saya ke Belanda, Belanda itu 7 meter di bawah permukaan laut. 7 meter. Mestinya tenggelam ya? Mesti tenggelam dong. Masih ada sekarang. Jadi sebenarnya masih bisa dilakukan. Hanya syaratnya, tadi kalau pemerintahnya bareng-bareng, tapi masyarakatnya diajak. Karena pada waktu itu saya memang memperkuat LPM BKM. Maka depan harus diperkuat. Karena yang kena mereka, jadi mereka harus sama-sama bangkit. Kemudian harus ada dana minimal 5% untuk APBD kita kepada masyarakat. Idealnya 10%. Kalau APBD itu 10%, insya Allah ROB seperti apapun kita bisa tangani dengan baik. Ada evaluasi terhadap penanganan ROB yang sekarang dilakukan dan kelihatannya ini tidak tuntas? Saya melihat. Karena tidak melibatkan masyarakat terlalu baik. Dan banyak ahlinya, banyak pakarnya. Ada pakar yang datang kepada saya. Pak Bashir, saya butuh 50 juta untuk menyelesaikan penelitian kami. Survei? 50. Dia tuh babak belur pakai uangnya sendiri.
Itu bisa kita ajak. Kenapa nggak kita ajak? Dr. Heri Andreas maksudnya? Iya, itu dia. Itu kan bisa kita ajak. Dia pakar betul. Iya, pakar betul dan mengetahui betul. Dan itu selama ini pakai uang sendiri loh, Pak. Coba, Pak. Betul. Kalau saya akan ke sana. Kita parani timnya, kita ajak maju bareng-bareng. Kita buat contoh untuk membuat kebijakan supaya tepat dengan kondisi lapangan. Betul. Dan nanti menjadi apa? Menjadi contoh. Ya. Karena dulu waktu saya dikasih amanat, Ya. saya selalu punya filosofi dari pekalongan untuk Indonesia. Ya. Dan dari pekalongan untuk dunia. Betul. Saya katakan. Jadi kita contoh, kalau kita bisa nangani rob seperti apa di Pekalongan, Ya. kita beri contoh daerah lain ini loh, nangani rob seperti ini. Betul. Itu nomor satu yang tentang rob. Tentang rob, betul. Yang dua, ekonomi nih, pasar nih. Sangat prihatin saya pasar. Ya. Kenapa harus mangkrak sekian banyak? Dan itu masih ada nilai. Saya sudah tanya kepada Undip, masih ada 30% nilai. Pasar Banjarsari masih 30% nilainya apanya? Fondasinya. Masih bisa dipakai. Jangan ada pikir pindah. Ya. Harus di situ karena masih ada nilai 30% fondasinya. Betul. Pakai itu fondasi. Dan cukup kuat sampai Sekian sekian tahun insya Allah. Betul. Dengan sistem yang lebih modern kita akan pakai. Ya. Itu adalah yang paling penting untuk nanti ke depan. Karena sekarang kan sulit semuanya nih. Saya dengar ada kegagalan dengan pihak ketiga untuk bernegosiasi. Itu dia kan mudah sekali orang itu dengan sangat mudah mau apa aja, wong itu baik sekali orangnya kok. Betul. Kita aja selama kita nggak ada kepentingan mau dapat apa, insya Allah bisa kita. Betul. Mereka juga mintanya tidak banyak kok. Betul. Insya Allah. Kalau sekarang ke pengadilan ya mintanya pasti banyak. Tapi berarti orang itu sangat baik, sangat baik. Ya. Betul. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Harus kembali pemberdayaan masyarakat. Betul. Berdayakan, jangan hanya masyarakat itu dibuat penonton aja. Sebab ini milik mereka, Mas. Uang yang dikelola uang mereka. PNS itu kan hanya milik mereka semuanya. Betul. Makanya kita ajak mereka, yuk pemilik ini sama-sama kita kerja. Betul. Jangan hanya nyalakan, yuk kita kerja bareng. Betul. Kan prihatin sekarang. Udah nggak ada cerita di Purah lagi nih. Iya. Ini kan prihatin gitu, Mas ya. Iya. Nah, itu catatan. Jadi semua itu bisa kembalikan. Betul. Perdayakan masyarakat, insya Allah kita akan bisa baik. Berarti 3 masalah itu yang merupakan yang utama. prioritas. Iya. Betul. Pak Dr. Basir, Kota Pekalongan yang tidak memiliki jalan lingkar. Iya. Dan kondisi tersebut sangat merugikan kita karena kredit betul. Iya. Apakah itu juga menjadi skala prioritas pembangunan Pasti, Pak. Betul. Itu sudah tertata semua. Pak Gubernur sudah pernah meninjau bersama saya. Mana yang mau buat jalan? Udah bersama. Dan direncanakan ada jalan lingkar? Ada jalan lingkar. Sudah ditinjau tempatnya yang mau buat jalannya, sudah ada gambarnya, Mas. Persis gambarnya sudah ada. Betul. Waktu itu pemikiran kita jalan lingkar apa? Punya tugas 2. Yang pertama, untuk transportasi biar kota tidak kredit. Yang kedua, untuk menahan rob. Oh, berarti sampai kita idealnya ada jalan juga. Ada jalan juga sebaiknya. Kalau sekarang kan bahasa kitanya muspro gitu ya. Iya, tapi ada tanggul, tapi masih bisa kita aman karena tidak lewat jalur tanggul itu. Tidak ada jalur lain, ada jalur lain. Masih bisa dilakukan. Betul. Insya Allah masih bisa dilakukan. Karena semuanya sudah tertata sebenarnya. Perencanaannya sudah lengkap. Betul. Sudah lengkap perencanaannya. Tinggal jalan aja sebetulnya. Jalan sudah masuk di RDTRK. Rencana dasar tata ruang sudah masuk di situ semua. Betul. 2 daerah sudah oke. Kabupaten Pekalongan sudah oke. Kabupaten Batang sudah oke semuanya. Apalagi? Betul. Tinggal kemauan aja. Betul. Kemauan. Dan tanah sudah kita pilih tempat yang paling murah. Yang kira-kira nggak mahal membebaskannya. Betul. Udah kita tata semua, Mas. Nah, tiba itu dilupakan. Saya kok solusi sebetulnya itu ya. Solusi, Mas. Solusi rob, solusi macet. Betul. Nah, itu sudah kita buat. Dan akan daerah baru akan bangkit. Betul. Pasti daerah baru bangkit dan itu menjadi ekonomi baru. Itu Betul. pasti kalau jalan itu dibuat. Ya. Saya ke penelitian Dr. Heri Andreas. Ya, Penyebab utama rob adalah land subsidence. Iya. Penyebab land subsidence adalah eksploitasi air bawah tanah yang terlalu masif. Iya. Kemarin hanya dilakukan moratorium penggalian sumur baru, kemudian meningkatkan pajak air bawah tanah sampai 1000%. Tanggapan dokter? Ya, menurut saya itu suatu yang agak keliru ya, Mas ya. Kita tahu semua kota besar kita kalau sudah ada bangunan lantai 20, 30, itu pasti ngambil air bawah tanah. Pasti enggak, karena PDM kita masih sangat terbatas. Kita bisa atur, bisa kita atur. Kita kencengin. Jangan hanya air misalnya untuk kolam renang, itu kan sama sekali tidak efektif sama sekali. Yaitu syaratan. Kemudian PDAM kenapa harus selalu ngambil bawah tanah? Kenapa tidak berpikir air dari atas?
Jadi air permukaan. kita nggak bisa memotong semuanya, tetapi kita bisa mengurangin supaya tidak terjadi. Maka coba dimulai dengan PDAM mengambil air dari atas dulu. Itu simbolnya. Sambil kita menyelesaikan yang lain-lainnya untuk bisa diambil. Karena menurut saya semua, tidak hanya Pekalongan, semua kota yang padat ya pasti akan ngambil air banyak dari bawah tanah, pasti akan menurun. Cuman Pekalongan ada 2 yang membuat penduduknya tambah banyak, tapi batiknya ini terutama ngambil air untuk mencuci batik itu dari bawah. Dan itu air itu eman-eman sekali dibuang begitu saja hanya untuk mencuci batik yang seperti luar biasa itu. Jadi sebenarnya ada jalan. Kita cari semua sama-sama dan kita atur sama-sama supaya bisa nanti tidak menurun kota ini. Seperti itu kira-kira. Dokter, hal lain, isu lingkungan. Satu sisi pembatik ini perlu membangkitkan ekonomi dengan batiknya. Tetapi ternyata sekian persen, bahkan mungkin lumayan banyak, mereka belum sadar lingkungan. Bagaimana mengadvokasi mereka? Nah, jadi pertama pemerintah dulu memberi contoh. Perhatian sama lingkungan. Termasuk dampak kaliloji. Itu nanti coba kita ambil langkah bagaimana supaya nanti sedimennya berkurang. Karena sedimen itu sudah obat dan segala macamnya. Kemudian kita ajak masyarakat bareng-bareng. Supaya mereka ngontrol bareng-bareng. Makanya tadi saya katakan apa? Pemberian masyarakat. Mereka biar ngontrol, biar mengingatkan semuanya. Oke, kalau Anda memang cari usaha seperti itu, ya Anda jangan lupa lingkungannya, jangan dibuang begitu aja, dibuat ke apa namanya, harus diatur dulu airnya supaya nanti waktu dibuang sudah bagus. Bisa, insya Allah bisa, tapi bareng-bareng semuanya dan diajak pengusahanya, biar tahu dampaknya. Kalau mereka untung kemudian yang lingkungannya buntung kan, apa mau mereka seperti itu? Ya, pasti mereka hatinya juga menjerit lah hatinya. Tidak mungkin mereka kemudian senang-senang begitu aja. Jadi ini harus kebersamaan. Lingkungan harus bareng-bareng. Dan itu harus cepat. 5 tahun ke depan harus ada perbaikan yang signifikan. Untuk siapapun yang dikasih alamat untuk membuat lingkungan jadi baik. Itu kira-kira. Dokter, kalau nanti misalkan Ibu jadi wali kota, pola komunikasi seperti apa antara dokter dengan Ibu, sehingga Ibu punya keleluasaan untuk memutuskan sesuatu, tetapi dokter juga berpartisipasi dalam memberikan gambaran bahwa memang yang terbaik ini seperti apa kepada Ibu. Jadi sampai sekarang kita lihat Ibu Ketua Dewan. Saya ke kantor ini jarang. Intervensi jarang saya. Kalau dia diintervensi terus, dia yang tergantung sama saya. Saya lepas, tapi saya ingetin. Begitu ada problem ini caranya gini. Nah, langsung dia akan berjalan sendiri. Dan sangat bisa mandiri Ibu saat ini Tidak banyak terpengaruh oleh saya. Benar-benar tidak banyak. Saya tidak banyak terjun. Tapi Anda bisa lihat di Dewan mimpin 35 orang. Itu semuanya bisa ngikut semuanya tuh. Walaupun dengan gayanya yang macam-macam itu. Artinya gaya Ibu itu kan tidak seperti apa, selesai tapi semua selesai semuanya. Itu syaratan. Jadi artinya dia punya kemampuan, dan saya hanya mengingatkan kalau arahnya sudah berbeda. Saya ingat ini loh arahmu seperti ini. Nanti kalau di wali kota seperti ini. Itu arahnya. Jadi saya akan mengarahkan seperti itu, tetapi nanti kami membuat tim yang cukup bagus, Pak. Jadi saat ini sudah kita siapkan tim yang cukup bagus. Ya nanti tim inilah nanti yang akan selalu mendampingi Ibu. Tentu tim yang utamanya adalah tim orang-orang luar. Nanti kalau sudah jadi benar, baru nanti orang ASN yang kita kasih untuk kesempatan. Kira-kira seperti itu, Mas. Dokter Basir memposisikan sebagai coach. Betul. Tidak intervensi, tidak ikut memutuskan, tetapi memberikan gambaran yang sangat komprehensif, sehingga keputusannya bisa lebih jauh lebih tepat. Jadi kalau mereka sulit, baru konsultasi, baru saya beritahu. Tentu saya juga akan mengajak orang-orang yang memang jejaring saya yang dulu. Untuk mereka misalnya mau bicara masalah apa. Misalnya Rob, kita akan bicara sama Kementerian PU. Dan beliau sahabat saya, Pak Basuki sahabat saya yang luar biasa. Jadi insya Allah mereka mau membantu. Banyaklah jejaring itu masih ada semuanya itu. Baik, terima kasih Dr. Basir Ahmad sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami. Pemirsa, luar biasa diskusi dengan Dr. Basir Ahmad. Flashback ke belakang seperti apa, evaluasi kepemimpinan sekarang, dan ke depan seperti apa. Kita berharap ke depan Pekalongan, dalam hal ini Kota Pekalongan akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga akan menjadi kota yang terkenal, memiliki brand yang bagus, ekonomi yang bagus, dan juga memiliki geliat ekonomi bagi masyarakat yang bagus pula. Kita nantikan episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.